Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para calon siswa-siswi SMK Duta Pratama Indonesia beserta guru SMK Duta Pratama Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan MPLS. Walaupun dalam pelaksanaannya kita melaksanakannya secara daring atau online ya, tapi tetap semangat. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Lia Herianti, Sarjana Keperawatan, yang merupakan guru produktif keperawatan SMK Duta Pratama Indonesia Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai wawasan tanggap COVID-19 yang saat ini menjadi masalah utama di negara-negara belahan dunia, termasuk negara Indonesia ya. Dalam pemberian materi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pendampingan materi sehingga dapat memiliki pengetahuan yang cukup terkait COVID-19 ya, yang saat ini terjadi. Sampai saat ini masih belum bisa ditangani oleh pemerintah negara kita sendiri. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu COVID-19. Kenali dulu lah COVID-19 ini apa sih. Barangkali ada yang masih bingung nih sama yang lagi marak ini COVID-19 ini ya. Tentunya adik-adik sekalian pasti mengetahui lah apa itu COVID-19 minimal ya. Nah, oke, kita bahas mengenal COVID-19, yaitu infeksi virus corona. Jadi COVID ini singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yang pertama kali ini dia ditemukan di kota Wuhan yang berletak di negara Cina. Dia itu ada pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, sangat cepat sekali kan penyebarannya. Makanya dia itu sekarang ada di beberapa negara di dunia ya. Hampir semua negara di dunia ini ada mereka, khususnya kita, negara Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan kita. Nah, si coronavirus ini dia menyerang sistem pernafasan kita, yaitu paru-paru. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru pneumonia. Jadi, pneumonia ini adalah suatu penyakit, yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan karena infeksi. Nah, virus ini menular melalui percikan dahak atau biasa disebut dengan droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika kita berada di ruang tertutup, terus ruang tertutupnya ramai, terus sirkulasi udaranya kurang lagi, terus kita kontak langsung dengan droplet seseorang. Nah, itu hati-hati sekali. Virus corona bisa masuk ke dalam tubuh kita apabila antibodi kita, sistem imun kita, dia sedang melemah atau sedang turun atau sedang tidak lagi. Nah, hati-hati. Yang enggak kenal droplet. Jadi droplet ini merupakan cairan atau air liur yang dia itu berasal bisa dari mulut, hidung. Sekalipun kita berbicara, kita itu bisa mengeluarkan yang namanya droplet ya. Nah, sedang maraknya COVID-19 ini, maka di beberapa negara ini menerapkan suatu kebijakan untuk memberlakukan lockdown ya, begitu, dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di negara Indonesia sendiri diberlakukan yang namanya kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, yang kemarin kita sempat ada kebijakan PPKM ya,
Nah, itu juga untuk mencegah penyebaran yang namanya virus corona ya. Selanjutnya, nah di sini juga tingkat kematian dari virus corona ini menyebabkan COVID-19 ya. Dia itu bisa menyerang siapa saja, bisa menyerang kalangan muda, tua, dan terus bayi. Dia itu bisa menyerang siapa aja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga Juli 2021 ini, di sini saya mendapatkan datanya ya, totalnya selama bulan Juli ini total kasusnya itu ada 2,78 juta. Yang sembuh dia itu ada 2,2 juta. Yang meninggal dunia dia itu ada 71.397 orang. Nah, ini angka kematiannya cukup rendah ya dibandingkan dengan angka kesembuhan yang menderita corona, yang terjangkit corona ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih gejala COVID-19 ini. Jadi gejala awal infeksi virus corona ini bisa menyerupai seperti gejala flu, yaitu ada demam, pilek ya seperti hidung mampet, terus batuk kering, tenggorokan juga sakit, gak enak, ada sakit kepala juga. Setelah itu gejala akan hilang dan sembuh, atau dia itu malah memberat. Kan ada yang dia itu sembuh dengan sendirinya, ada juga dia malah memberat. Penderita dengan gejala berat biasanya dia mengalami demam tinggi. Demamnya itu turun naik ataupun dia demam terus menerus, terus dia ada batuknya itu berdahak. Jadi kayak ada sesuatu ya, dahak, tahu kan ya, dahak, dan dahaknya itu bisa saja dia ada darahnya. Terus ada sesak nafas, ini yang lebih berbahaya gejala COVID ya, dia mengalami sesak nafas. Terus ada nyeri dada. Nah, gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh itu bereaksi melawan yang namanya virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona, yaitu demam. Suhu tubuh seseorang dikatakan demam, dia itu di atas 38 derajat Celcius. Terus dia ada batuk kering, dia ada sesak nafas. Terus ada beberapa gejala lain juga yang bisa ditemukan pada seseorang yang terjangkit virus corona ini. Dan dia itu lebih jarang terjadi, seperti adanya diare. Jadi ada diare BAB yang terus menerus. Terus ada sakit kepala. Terus ada hilangnya kemampuan mengecap rasa. Jadi lidah ini nggak bisa mengecap yang namanya rasa. Jadi rasanya apa-apa itu dia hambar. Terus hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau biasa disebut di medis itu adalah anosmia. Jadi dia itu nggak bisa mencium bau, sekalipun dia itu ada bau yang menyengat, dia itu nggak bisa cium. Terus ada ruam di kulit, tahu ruam kan, ruam kemerahan kayak gata-gata kayak itu. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, kenapa yang rata-rata yang diisolasi itu 14 hari atau 2 minggu? Nah, ini si virus corona ini dia itu bisa sampai adanya itu 2 hari sampai 2 minggu atau 14 hari. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami yang namanya kadar oksigen di dalam tubuhnya. Nah, untuk memastikan dia itu terjangkit virus corona ataupun bukan atau tidak, diperlukan yang namanya tes. Ada beberapa tes yang bisa mengidentifikasi dia corona atau tidak, dengan rapid test atau juga dengan PCR ya, biasa kita kenal. Oke, di sini bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Yang pertama, dengan pola hidup bersih dan sehat, atau
kita biasa dengar PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Virus ini akan sulit menginfeksi dan bertahan di tubuh yang sehat dan dengan sistem imun yang kuat. Bagaimana cara menjaga tubuh agar sehat? Tentunya kalian juga tahu ya, cara menjaga tubuh yang sehat itu seperti apa? Tentunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini meliputi pola makan yang cukup dan berimbang, seperti makan makanan yang mengandung karbohidrat, lauk pauk, sayur dan buah sebisa mungkin, yaitu ada khususnya sayuran dan buah-buahan ya. Terus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, aktivitas fisik yang cukup. Pokoknya kalau misalkan mau olahraga sekitar 30 menit sehari ya. Jangan terlalu capek. Tentunya pada saat kita melakukan olahraga, kita tidak bertemu orang lain atau kontak fisik dengan orang lainnya. Terus mengurangi stres ya, karena stres itu adalah faktor utama masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Jadi usahakan jangan stres, jangan banyak pikiran ya. Serta meninggalkan kebiasaan yang buruk bagi kesehatan seperti merokok dan minum alkohol. Nah, kebanyakan di usia-usia sekarang kita yang menginjak masa-masa bangku kuliah, bangku SMA atau SMK, kita ini adalah coba-coba. Pasti di antara kalian ada yang sudah merokok. Nah, usahakan merokok ini dikurangi ya, atau jangan pernah coba-coba untuk merokok, karena rokok ini sangat merugikan tubuh kita, khususnya bagian paru-paru kita ya. Sayang ya sama tubuh kita, sama kondisi kesehatan kita, khususnya paru-paru kita ya. Karena kalau misalkan minum alkohol itu pasti tidak mungkin ya, untuk khususnya kita umat Islam, umat Muslim, jauhi yang namanya alkohol ya. Terus konsumsi vitamin C. Vitamin C biasanya di sini ada pada buah-buahan, misalkan jeruk ya, ini banyak ya. Terus kita juga bisa dengan cara berjemur di bawah sinar matahari. Biasanya dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi itu sinar mataharinya bagus untuk tubuh kita. Dia itu fungsinya untuk apa sih? Dia itu fungsinya untuk menguatkan antibodi kita, sistem imun tubuh kita. Oke, lanjut. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau corona virus corona ini, kita bisa dengan physical distancing. Tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita ya, physical distancing ini. Jadi tak hanya diri sendiri yang perlu kita lindungi, tapi juga orang lain juga harus kita lindungi dengan cara kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, minimal 2 meter ya. Cara terbaik tentu saja dengan physical distancing, yaitu mengurangi kontak fisik dengan manusia dari antara orang ke orang lain. Yang ini untuk menjaga jarak aman supaya kita tidak menularkan ataupun ditularkan virus corona. Yang ketiga yaitu menggunakan masker. Tentunya di sini tidak akan pernah lupa ya sama yang namanya masker kalau kita ke luar rumah. Karena virus ini menyebar ini tadi kan lewat droplet. Penggunaan masker diperlukan untuk mencegah droplet dari kita sampai ke orang lain atau dari orang lain ke kita, sebaliknya ya. Terus masker kain pun ini sudah mencukupi untuk mencegah terjadinya penularan corona ya, virus corona. Di sini ada masker kain dan juga ada masker bedah. Biasanya masker bedah jenisnya itu adalah N95. N95 ini diperlukan untuk petugas kesehatan yang dia berisiko tinggi untuk terpapar yang namanya virus corona. Nah, hal yang penting diingat adalah gunakan masker secara benar dan tepat. Di sini kebanyakan kita menemukan orang ini menggunakan masker ini banyak yang kurang tepat. Contohnya di tempat-tempat umum ya, mereka itu cuma menutup mulut menggunakan masker ini. Jadi si hidung ini enggak ditutup pakai masker karena alasannya bervariasi ya. Ada yang sesak katanya, terus ada yang susah nafas, pokoknya kayak gitu. Pokoknya alasannya bervariasi ya. Selanjutnya
Di sini saya akan memberikan tips mencuci masker kain dengan benar ya. Di sini kita bisa rendam masker dalam air hangat ya. Dengan air hangatnya dicampur dengan deterjen. Nah, ini diperkirakan selama 10 menitan. Terus setelah itu kita bisa kucek masker dengan lembut ya. Hal ini untuk supaya si masker ini dia benar-benar bersih ya dari noda ataupun dari mikroorganisme yang menempel di masker. Terus bilas masker dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, ini harus dengan menggunakan air yang mengalir. Cuci tangan juga harus dengan menggunakan air yang mengalir. Terus keringkan di bawah sinar matahari ya. Sesudah dikeringkan langsung di bawah sinar matahari, kalian bisa menyetrika masker tersebut. Selain untuk kerapihan, juga untuk membunuh yang namanya mikroorganisme yang menempel pada masker. Terus baru simpan di tempat yang bersih dan siap untuk dipakai kembali. Nah, itu adalah tips untuk mencuci masker kain ya, jenis kain. Kalau misalkan masker bedah itu biasanya masker sekali pakai, hati-hati ya. Masker sekali pakai nggak boleh dipakai kembali ya, harus dibuang langsung. Oke, selanjutnya bisa dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Masker dapat melindungi kita dari droplet yang berterbangan, namun masker tidak melindungi kita dari droplet yang menempel di permukaan. Yang bisa saja dengan tidak disengaja kita sentuh, kita harus selalu berusaha untuk tidak menyentuh muka, karena droplet dari tangan kita yang menyentuh masker itu bisa berpindah ke wajah ya. Itu merupakan jalur infeksi. Makanya air dan sabun adalah kombinasi yang terbaik untuk membersihkan tangan kita dari yang namanya virus corona ya. Kalau sekarang itu dengan hand sanitizer ya kita kenal itu. Terus menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, droplet dapat tersebar dari kita apabila kita batuk dan bersin. Jadi penyebarannya itu dengan cara kita atau orang lain batuk dan bersin. Walaupun sudah menggunakan masker, alangkah baiknya kita makin meminimalisir penyebaran dropletnya dengan menerapkan etika batuk yang benar. Apabila kita ingin batuk atau bersin, maka tutuplah mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas baju. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita batuk, kita tutupi. Gak boleh pakai tangan ya, pakai telapak tangan kita. Karena kenapa? Karena tangan kita ini digunakan untuk menyentuh benda-benda yang lainnya. Itu bisa menyebabkan penyebaran virus jenis corona ini. Dia bisa menempel di mana-mana. Contohnya benda-benda yang sering kita pegang seperti handphone dan lain-lain. Terus selanjutnya membersihkan diri segera setelah pulang dari rumah. Nah, ini khususnya kita anak-anak muda ya yang sering keluar rumah, kita harus segera membersihkan apa yang kita pakai setelah keluar dari rumah. Nah, contohnya baju ini kita harus langsung lepas dan langsung rendam di cairan desinfektan seperti air bisa dicampur dengan deterjen. Nah, kita rendam aja baju yang habis kita dari luar. Terus segera mandi, jangan dulu kita terburu-buru bertemu dengan anggota keluarga lainnya, apalagi dengan anak usia balita dan lansia, karena mereka itu rentan untuk terkena yang namanya suatu penyakit. Apabila menggunakan masker kain, maka segeralah cuci dan rendam tadi ya dengan cairan desinfektan. Apabila menggunakan masker bedah, kita langsung buang maskernya ke tempat sampah. Semuanya memiliki tujuan agar keluarga kita tidak berkontak dengan yang namanya droplet yang kita bawa dari luar rumah tadi. Selanjutnya, apa yang perlu ketahui tentang vaksin? Nah, di sini program pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona, salah satunya adanya program vaksinasi. Nah, apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita, itu akan merangsang timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit yang sifatnya spesifik. Jadi, vaksin ini adalah virus atau mikroorganisme lainnya
yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya merangsang sistem kekebalan tubuh kita, sistem antibodi di dalam tubuh kita untuk melawan yang namanya suatu penyakit. Apakah vaksin memiliki efek samping? Ya, vaksin memiliki efek samping. Hampir semua produk medis ini sebenarnya memiliki efek samping. Contohnya obat-obatan ya. Berdasarkan penelitian, 95% ini efek samping dari vaksin bersifatnya itu ringan. Biasanya hanya nyeri di sekitar bekas suntikan vaksin ataupun adanya demam. Nah, demam ini biasanya berlangsung paling lama 48 jam setelah divaksin. Kalian cukup kalau misalkan demam atasi dengan obat penurun panas atau penurun demam, bisa dengan paracetamol ya. Terus demam ini adalah sebagai efek samping sendiri adalah tanda vaksin ini berhasil memicu yang namanya sistem kekebalan tubuh. Jadi ada demam ini berarti si vaksin ini udah berhasil nih memicu sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan mereka. Terus perlukah kita vaksinasi? Nah, untuk mengendalikan pandemi ini, khususnya pandemi COVID-19, kita harus memutuskan yang namanya rantai penularan. Dengan memiliki kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi, kita akan terlindungi dari penyakit dan tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain. Dengan semakin banyak orang yang divaksinasi, maka kita dapat melindungi orang-orang yang belum bisa mendapatkan vaksinasi, khususnya orang-orang yang memiliki penyakit kekebalan tubuh yang menurun, ibu hamil dan anak-anak. Jika setelah divaksinasi kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, apakah vaksinasi COVID-19 tetap diperlukan? Ya, selain dengan menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi juga itu berfungsi untuk meminimalisasi penyebaran COVID ya. Nah, di sini walau vaksin ini udah diberikan kepada kepada orang-orang tertentu, tapi vaksin ini tidak memungkinkan seseorang untuk tidak terkena yang namanya COVID-19. Karena kenapa? Si COVID ini, si coronavirus ini, dia itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita, menyerang sistem pernapasan kita ya. Dalam demikian, dalam keadaan sistem kekebalan tubuh kita ini ada di dalam kerendahan atau lagi menurunnya. Nah, si coronavirus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi paru-paru di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu setelah vaksinasi, himbauan protokol kesehatan yang 5M ini kita wajib terapkan ya, yang memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi yang namanya mobilitas. Nah, sampai sini materi yang dari saya, apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan adik-adik semuanya. Dan yuk kita sama-sama, kita stay safe, stay home, dan jalankan protokol kesehatan. Janganlah sampai kita abai terhadap protokol kesehatannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.